Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Nggak terasa ya teman-teman, udah 2 minggu kita memulai perkuliahan kita di kampus tercinta ini. Dan sampai saat ini pun Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, masih memberikan kekuatan, masih menyertai kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, mari bersama kita siapkan hati untuk masuk ke hadiratnya. Mari kita mengangkat suatu pujian dalam Yesus. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Baik teman-teman, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami, semoga menjadi berkat, semoga menjadi kekuatan untuk teman-teman kami menjalani kuliah kami Tuhan, dan berikan kami semua kekuatan Tuhan untuk menjalani hari-hari kami ke depannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah teman-teman, setelah kita menyembah Dia, setelah kita puji Dia, mari kita agungkan Dia lagi dengan satu pujian satu Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadi
sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaatnya akan aku pimpin dan kita akan mendoakan topik-topik doa yang ada di sebelah sini. Kita akan mendoakan pelayanan di PMK, pelayanan di LP, studi saat kita kuliah online sekarang ini, penanganan COVID-19, serta mahasiswa baru ITB 2020. Mari teman-teman kita satu hati dalam berdoa. Ya Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih boleh Tuhan kumpulkan kami untuk beribadah bersama Tuhan. Walaupun keadaan sekarang sedang pandemi, kami masih bisa Tuhan bertemu secara online ya Tuhan, lewat platform yang Tuhan udah sediakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami juga boleh sekarang Tuhan mau memanjatkan beberapa topik doa kami, kerinduan hati kami ya Tuhan. Kiranya dengan ini ya Tuhan kami mau bersatu hati Tuhan, bahwa kami mau kembali kepada saat-saat doa kami ya Tuhan, menyediakan waktu yang terbaik hanya untuk kami berkomunikasi dengan Engkau aja. Yang pertama ya Tuhan, kami mau berdoa bagi pelayanan di PMK ini, kiranya setiap apapun tantangannya ya Tuhan, mungkin sekarang sedang pandemi, tapi kami mau Tuhan melayani Tuhan di wadah yang Tuhan udah sediakan. Kami sebagai mahasiswa di ITB Tuhan memiliki PMK sebagai wadah pelayanan kami. Kiranya Tuhan yang berkati kami, tiap-tiap kami yang melayani bersekutu di dalam PMK ini. Tuhan yang berkati Tuhan setiap kegiatannya Tuhan, kumliv kami, ibadah kami, dan yang lain-lainnya Tuhan. Kiranya kami mau Tuhan melayani dengan sepenuh hati, melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan juga udah berikan kepada kami. Dan kami mau berdoa juga bagi pelayanan di LP-LP. Kiranya Tuhan pakai LP untuk menjangkau ya Tuhan orang-orang yang belum pemuridan dan orang-orang yang mau memuridkan kembali ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai LP Tuhan, baik pengurusnya dan semuanya ya Tuhan, untuk kembali bisa Tuhan menjangkau kami masing-masing untuk bersekutu bersama Tuhan, sebagai wadah kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Dan juga kami mau Tuhan bersatu di LP ini Tuhan, untuk semakin mengenal sama kami juga semakin mengenal Engkau aja Tuhan, dimana kami bisa belajar ya Tuhan, dimana kami bisa saling berbagi ya Tuhan, seperti Engkau juga Tuhan. Kami juga mau Tuhan memakai wadah-wadah LP ini Tuhan, setiap pergerakannya, setiap apapun yang dikerjakan LP ini, kiranya Tuhan yang tuntun, Tuhan yang buat berhasil ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan di studi kami, di kuliah online atau PJJ sekarang ya Tuhan, mungkin banyak rintangannya, mungkin banyak kendalanya ya Tuhan, tapi kami percaya ketika kami mau kerjakan studi kami dengan maksimal ya Tuhan, Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti tolong ya Tuhan. Kiranya jangan biarkan juga studi kami Tuhan menghambat kami Tuhan, semakin jauh, menjadikan kami menjadi semakin jauh daripada Engkau, tapi biarlah dengan studi ini ya Tuhan kami mau kerjakan Tuhan dengan sepenuh hati ya Tuhan, karena kami tahu kami punya kekuatan yang berasal daripada Engkau aja. Dan kami juga mau Tuhan mempunyai semangat baru untuk di semester ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang membangkitkan kembali ke semangat kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang tuntun kami dan beri kekuatan kami dalam belajar ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk penanganan COVID-19 ya Tuhan, baik peneliti, dokter, tenaga, tim medis, semuanya ya Tuhan. Kiranya kami mau Tuhan untuk setiap mereka Tuhan, sesuai rencanamu aja Tuhan. Kiranya biar Engkau Tuhan bisa membantu penanganan COVID-19 ini ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan di balik bencana ini ya Tuhan, pandemi ini ya Tuhan, Tuhan punya rencana Tuhan, Tuhan gak pernah lepas kendali ya Tuhan, dan Tuhan aja yang punya kekuatan yang besar ya Tuhan untuk menetas COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati Tuhan, untuk setiap kami juga bisa selalu menjaga kesehatan kami ya Tuhan di tengah masa pandemi ini. Dan yang terakhir ya Tuhan, kami mau berdoa bagi adik-adik kami, adik tingkat kami, mahasiswa baru ITB 2020 ya Tuhan, yang sekarang sudah masuk Tuhan melalui jalur-jalur yang sudah tersedia. Kiranya Tuhan yang berkati mereka di mereka ini harus daftar ulang, dan nanti sampai OSKM nanti persiapan mereka menjadi mahasiswa di ITB Tuhan. Tuhan yang berkati Tuhan, mungkin kami belum kenal mereka ya Tuhan, mungkin kami gak tahu mereka siapa ya Tuhan, tapi kami mau satu hati Tuhan mendoakan adik-adik kami Tuhan, supaya Tuhan yang beri kelancaran, Tuhan yang beri perlindungan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya kami sudah menyampaikan beberapa topik-topik doa, pokok doa kerinduan kami ya Tuhan. Kayaknya apapun yang terjadi nantinya sesuai dengan rencana Engkau aja. Biarlah kekuatanmu yang jadi, rencanamu yang jadi ya Tuhan.
bela Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau Tuhan untuk tetap satu hati dalam lindungan-Mu aja ya Tuhan. Kami mau melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan yang beri kelancaran ya Tuhan. Berikan kami fokus Tuhan, karena kami mau Tuhan punya hati yang dengar-dengaran akan firman-Mu aja ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati jembatan ini Tuhan, enggak sampai akhirnya nanti ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah kita sudah doa syafaat. Kiranya teman-teman tetap semangat ya dalam menjalani ibadah Jumatan online ini. Tuhan Yesus memberkati. Samudra lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Samudra lebih besar, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom, selamat datang di Persekutuan Mahasiswa Kristen PMK Institut Teknologi Bandung. Dan perkenalkan, saya Engli Herianto Ndaumanu,
SSIMT. Saya adalah alumni Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Fisika, program studi pasca sarjana. Saya mahasiswa angkatan 2017 dan baru diwisuda tahun lalu dari Institut Teknologi Bandung. Dan hari ini saya akan membawakan materi yang diberikan oleh Badan Pengurus dengan tema hati-hati penyesatan. Menurut saya, tema tentang penyesatan ini adalah suatu tema yang sangat menarik untuk kita bahas. Mengapa menarik? Karena dari Alkitab sendiri, kalau kita lihat sejarahnya dari Alkitab, tema tentang penyesatan ini atau tema tentang penyesatan ini adalah salah satu topik yang paling sering dibicarakan di Alkitab. Ya, saya mencatat ada beberapa kasus tentang penyesatan atau beberapa ajaran tentang penyesatan yang ditulis dalam Alkitab. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat dalam kitab Bilangan, khususnya Bilangan 24, 25, dan seterusnya. Itu ada salah satu kasus penyesatan yang disebabkan oleh Bileam. Bileam ini adalah salah seorang nabi waktu itu, tapi kemudian dia setuju dengan musuh-musuh Israel. Dia bersekongkol dengan mereka dan juga menyesatkan Israel. Dan akhirnya Israel mendapatkan murka Tuhan gara-gara penyesatan yang dibuat oleh Bileam. Nah, kasus lainnya tentang penyesatan itu bisa kita lihat waktu bangsa-bangsa sekitar Israel menyesatkan mereka untuk menyembah allah-allah dari bangsa-bangsa itu. Nah, menyesatkannya itu melalui kawin campur. Itu kasus lainnya lagi. Lalu kasus lain, di Perjanjian Baru kita lihat bahwa Yesus beberapa kali membahas tentang penyesatan. Bisa dilihat dalam Matius 7 gitu, ketika Yesus berbicara bahwa untuk mengetahui mana yang sesat, mana yang bukan, lihatlah dari buahnya. Gitu. Lalu Yesus juga bilang ke mereka bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Itu karena adanya konsep keselamatan yang salah yang dimiliki oleh orang-orang waktu itu. Dan Yesus meluruskan konsep mereka, meluruskan kepada konsep yang benar. Bukan orang-orang yang berseru-seru saja, bukan orang yang berteriak saja Tuhan, tapi juga orang yang melakukan kehendak Bapa, atau dengan kata lain melakukan kehendak Yesus sendiri juga. Dalam kasus yang lain, kita lihat setelah Yesus mati, terangkat ke surga, murid-muridnya yang lain juga mengajar tentang hal yang sama, tentang penyesatan. Bisa kita lihat dalam surat-surat Paulus, dan Paulus secara tegas dalam Galatia 1 ayat 10 menolak penyesatan. Ya, Paulus bilang terkutuklah mereka yang menyampaikan Yesus yang lain dari yang kami beritakan. Ya, bahkan kalaupun ada malaikat dari surga yang datang dan menyampaikan Yesus yang lain, terkutuklah dia. Kata-kata Paulus yang sangat keras. Paulus juga beberapa kali bilang kepada penyesat-penyesat itu sebagai anjing-anjing, sebagai penjahat-penjahat, perampok-perampok. Ya. Lalu ada juga murid-muridnya yang lain, misalkan Yudas dan Yohanes. Yudas, sang penulis surat Yudas, juga menulis banyak tentang penyesatan. Lalu Yohanes juga menulis banyak tentang penyesatan. Dan kali ini kita akan bahas dari surat Petrus, dari salah satu murid Yesus, Simon Petrus, yang juga menulis dan menasehati murid-muridnya atau menasehati orang-orang yang menerima suratnya tentang bahaya penyesatan. Bagian ini, bagian yang akan kita pelajari ini, itu terambil dari 2 Petrus 3 ayat 17. Saya akan bacakan bagi kita. Petrus menasihatkan orang-orang penerima suratnya ini dengan demikian. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Sejarah penyesatan sangat panjang, dengan segala rupa dan bentuknya yang beraneka ragam. Dan sejarah penyesatan ini terkenal dari dulu sampai sekarang. Ya, kenapa penyesatan ada? Lalu apa dampaknya? Lalu bagaimana bentuknya dan bagaimana cara kita sebagai orang-orang Kristen untuk menyikapinya? Mari kita sama-sama belajar dari bagian ini
2 Petrus 3 ayat 17. Namun, saya juga ingin kita melihat kisah atau melihat keseluruhan surat 2 Petrus ini untuk kita boleh mengerti apa maksud perkataan Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 17. Keseluruhan dari surat 2 Petrus ini akan membuat kita mengerti konteks yang benar, akan membuat kita mengerti kaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, sehingga pesan Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 17 bisa kita mengerti dengan lebih baik lagi. Oke, mari kita pelajari bersama-sama. Ya, ini saya buka pertama dengan latar belakang surat Petrus. Latar belakang surat Petrus ada dua, sebagaimana yang kita ketahui bersama, ada surat pertama dan surat kedua. Nah, dua-duanya sama-sama ditulis oleh Petrus, di mana di sini disebut Petrus sang rasul. Bisa dibaca di surat 1 Petrus 1 ayat 1 dan surat 2 Petrus 1 ayat 1. Dua-duanya ayat pendahuluannya berkata bahwa itu ditulis oleh Petrus sang rasul dari Kristus. Tujuannya kepada siapa? Surat 1 Petrus menulis kepada para pendatang di mana di Asia, Kapadokia, dan lain sebagainya. Dan juga Petrus menyebut mereka adalah orang-orang terpilih. Ya, dilihat di situ di ayat 1 dan ayat 2, Petrus menyebut mereka adalah orang-orang terpilih. Lalu di surat Petrus yang kedua, Petrus juga menyebut kata orang-orang yang terpilih sebagai tujuan diberikannya surat yang kedua ini. Jadi kalau mau dilihat, orang-orang yang ditujukan oleh Petrus itu adalah orang-orang yang sama, ya, orang-orang yang sama dari surat Petrus 1 dan surat Petrus 2 ini ditujukan kepada orang-orang yang sama. Tapi tahun penulisannya yang berbeda, ya. Untuk surat Petrus 1 kira-kira sekitar tahun 61 sampai 65, orang mengira-ngira Petrus menulis dan memberikan suratnya itu. Lalu untuk surat Petrus yang kedua, kira-kira tahun 65 Masehi atau mungkin 66, tahun 66 setelah kematian Paulus. Ya, menurut sejarah Paulus kemudian ditangkap oleh pemimpin Roma, lalu Paulus mati martir, dihukum oleh sang kaisar Roma. Nah, lalu tujuannya apa? Petrus mengirim surat ini? Dalam surat Petrus yang pertama, kita bisa lihat bahwa Petrus mengirim surat ini untuk menguatkan para pembaca yang sedang mengalami penindasan dan penganiayaan karena percaya kepada Kristus. Tahun 60-an Masehi itu adalah salah satu era di mana orang-orang Kristen paling banyak dianiaya dan paling keras ditindas. Itu saat itu. Dan pada saat itu, ketika Petrus menulis surat ini, orang-orang Kristen itu dianiaya dan ditindas habis-habisan oleh pemimpin dan juga serdadu-serdadu Romawi. Petrus menulis surat ini untuk menguatkan para pembaca yang ada di daerah-daerah, tersebar ke daerah-daerah, menguatkan mereka untuk tetap memiliki kepercayaan yang teguh dalam Kristus, tetap memiliki kepercayaan yang teguh dalam Yesus yang mereka beritakan itu. Ya, salah satu bagian yang luar biasa itu di bagian Petrus menulis supaya orang-orang Kristen tetap taat dalam penindasan. Di dalam surat 2 Petrus, tujuannya Petrus apa? Tujuannya dia adalah memperingatkan penerima surat akan bahaya yang akan datang. Bahaya yang akan datang mengancam, yaitu bahaya nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Itu bisa kita lihat di surat Petrus yang kedua, pasal 2. Bahaya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Juga ada bahaya para pengejek serta para penyesat. Itu di pasal yang kedua. Dan pasal yang ketiga itu juga bicara tentang para pengejek yang kemudian mengejek tentang hari Tuhan. Ya, mengejek tentang kalian katakan bahwa Yesus segera datang. Tapi sampai sekarang dia belum datang juga. Nah, itu muncul banyak-banyak mengejek tentang kekristenan, mengejek tentang ajaran yang disampaikan oleh para rasul. Nah, itu latar belakang surat Petrus. Jadi, memang jelas bahwa surat ini ditulis dalam keadaan yang betul-betul tidak bersahabat bagi orang-orang Kristen,
keadaan ditindas, keadaan dianiaya. Dalam keadaan ditindas dan dianiaya itu juga ada lagi nabi-nabi dan guru-guru palsu, ya, serta para penyesat, bahkan ada para pengejek. Ya, bayangkan saja kalau kita hidup dalam keadaan seperti itu. Bagaimana kita bisa menjaga iman kita untuk tetap kuat, percaya pada Kristus dan percaya pada ajaran-ajarannya. Sudah ditindas, dianiaya, diejek, bahkan ajarannya dipalsukan lagi. Ya, itu keadaan jemaat saat itu. Lalu di sini surat 2 Petrus itu dimulai dengan 3 ayat yang pertama yang saya ambil. Saya coba untuk bahas 3 bahan pendahuluan ini dan juga satu di ayat 20 itu sebagai pendahuluan kita tentang apa sih isi dari surat 2 Petrus sebenarnya, ya. Dan ayat 1 berkata, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, ya. Sang penulis surat menyampaikan identitas dan kapabilitasnya dia supaya para pembaca betul-betul merasa diyakini dengan berita ini. Para pembaca betul-betul tahu kalau ini datang dari orang yang kredibel. Nah, ini bagian yang harus kita perhatikan baik-baik, ya. Kalau kita dapat informasi dari orang-orang yang tidak kredibel, ya, jangan dulu dipercaya. Ya, jangan dulu dipercaya karena ada kemungkinan itu penyesatan. Ada kemungkinan itu penyesatan. Cermati dulu baik-baik apa yang dia sampaikan. Bandingkan dulu dengan kitab suci, baru kemudian boleh percaya apa yang mereka sampaikan. Ya, kita bisa ambil contoh kayak kehidupan jemaat di Berea yang ditulis di Kisah Para Rasul 16. Bayangkan waktu itu Paulus sendiri yang datang dan menyampaikan firman Tuhan, ya. Kalau kita lihat dari namanya saja, wah, Paulus ini rasul besar. Paulus ini murid Tuhan yang hebat. Paulus ini pintar, gitu. Tapi waktu dia menyampaikan firman Tuhan, orang-orang di Berea masih menguji dia. Mereka melihat lagi di kitab suci, apakah yang orang ini sampaikan benar atau tidak. Ya, dan ketika itu mereka dapati bahwa ternyata apa yang dia sampaikan ini benar. Karena itu kami akan percaya pada apa yang disampaikan, pada pemberitaannya dia. Ini bagian yang penting untuk kita ketahui. Kalau kita dengar firman dari orang, kalau kita dengar pemberitaan dari orang, kalau kita dengar berita dari orang, untuk memastikan itu hoax atau bukan, untuk memastikan itu palsu atau bukan, pertama lihatlah kredibilitasnya dia. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Lalu di mana dia bertumbuh? Lalu track recordnya dia pernah menyampaikan apa saja sih selama ini, dan apakah selama ini pengajarannya dia benar atau tidak. Nah, hal-hal itu yang perlu kita lihat untuk kita bisa memutuskan percaya pada pemberitaannya dia atau bukan. Nah, kemudian saya lanjut kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Petrus pakai kata memperoleh. Artinya bahwa Petrus mau bilang kepada orang-orang yang menempatkan suratnya bahwa iman itu adalah anugerah Allah. Yes, ingatlah kepada anugerah yang sudah Allah berikan bagi kita. Ya, dia mau mengingatkan kepada mereka bahwa Allah sudah memberikan anugerah padamu. Ingat itu. Lalu di ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kamu sudah menerima iman oleh karena keadilan Allah, dan kamu sudah diselamatkan oleh karena juru selamat kita Yesus Kristus, ya, maka kamu pasti akan dipenuhi oleh kasih karunia dan damai sejahtera. Bukan hanya dipenuhi, tapi Petrus memakai kalimat melimpahi kamu. Ya, dipenuhi sampai melimpah oleh kasih karunia dan damai sejahtera. Maka itu kita juga harus memiliki pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi anugerah itu bukanlah jalan akhir, bukanlah suatu hal akhir yang harus kita terima, gitu ya. Tapi ada satu lagi perintah yang harus kita terima, harus kita lakukan setelah kita memperoleh anugerah itu. Apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan pengenalan ini harus kita lakukan setiap hari. Setiap hari kita baca Alkitab, setiap hari kita berinteraksi dengan Tuhan lewat doa dan
saat teduh dan segalanya dari pekerjaan kita, kita menyadari bahwa apa yang kita kerjakan ini untuk Tuhan, dan kita betul-betul bekerja maksimal untuk Tuhan, sama seperti yang Paulus katakan di Kolose 3 ayat 23, kita betul-betul lakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dari situ kita akan terus hidup, terus belajar untuk mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, seberapa jauh usaha kita untuk mengenal Allah sampai saat ini? Seberapa jauh kita mencoba untuk mengerti firman Tuhan? Seberapa jauh kita mencoba untuk membaca dan mengerti Allah? Dan seberapa jauh kita mencoba untuk mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang benar? Ya, itu kembali kepada kita. Ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kembali Petrus pakai kata pengenalan kita akan Dia. Pengenalan kita akan Dia melalui pembacaan kitab suci. Dia yang mana? Dia yang tadi Petrus katakan di atas, yang memberikan iman bagi kita. Ya, Dia yang telah memanggil kita, yaitu Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, bagian-bagian ini harus kita perhatikan baik-baik. Ya, harus kita perhatikan baik-baik. Kita harus sadar bahwa kita sudah memperoleh anugerah keselamatan, anugerah iman, oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat yang menyelamatkan kita, Yesus Kristus. Setelah kita dapatkan itu, kita tidak boleh hanya duduk berdiam diri saja, tapi kita juga harus berusaha untuk terus mengenal Allah, mengenal Yesus Tuhan kita. Ya, mengenal Yesus setiap hari lewat apa? Alkitab, doa, saat teduh, dalam pekerjaan kita, dalam interaksi kita dengan sesama, dalam interaksi kita dengan alam. Biarlah kita mengenal Tuhan Yesus Kristus lewat semua yang kita lakukan. Oke. Dan yang ayat 20 di sini katakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci, ya, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ya, nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Artinya bahwa nubuat-nubuat itu harus ditafsirkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus lihat baik-baik konteksnya waktu itu apa. Kita harus lihat baik-baik apa kaitan sih antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Kita harus lihat baik-baik apa sih maksud kata ini untuk orang-orang zaman itu. Ya, jangan asal sembarang copot-copot ayat lalu tafsirkan menurut kehendak-kehendak sendiri. Ya, banyak orang yang sudah saya lihat yang berusaha untuk menafsirkan nubuat-nubuat itu dengan kehendak-kehendak sendiri dan akhirnya gagal gitu ya. Saya lahir tahun 90 dan masa kecil saya itu dipenuhi dengan pikiran bahwa tahun 2000 itu pasti kiamat. Itu di pikiran kami, anak-anak yang hidup zaman itu tuh. Tahun 2000 tuh tahun kiamat gitu. Dan lalu itu diperparah dengan ada satu hamba Tuhan. Dia sebut dirinya hamba Tuhan. Yang kemudian menyampaikan nubuat bahwa tahun 2000 itu betul-betul tahun kiamat. Dan dunia akan dihancurkan. Satu-satunya tempat di mana Tuhan tidak menghancurkan dunia ini adalah di Bandung. Waktu itu semua orang, ya khususnya di Kupang, karena saya tinggal di Kupang dan saya tahu ceritanya, banyak orang di Kupang jual harta bendanya, jual sapi, jual kuda, jual sawah, kebun dan lain-lain, tanah, rumah dan lain-lain, hanya untuk kumpul uang beli tiket ke Bandung. Ya, sampai di Bandung sana mereka duduk tiap hari berdoa, menyanyi dan lain-lain, lalu satu sapa kepada yang lain, hey bro, see you in heaven, see you in heaven, see you in heaven, dan lain sebagainya. Ya, sampai pada tanggal yang telah ditentukan, Tuhan Yesus tidak datang, lalu dunia tidak jadi kiamat, ya sampai sekarang belum kiamat-kiamat juga, ya. Dan awalnya mereka bilang see you in heaven, see you in heaven. Tahu-tahu apa yang terjadi? Mereka ternyata see you in jail, ya, karena polisi kemudian datang menangkap mereka dan masukkan mereka ke penjara. Nah, itu akibatnya kalau nubuat-nubuat itu ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Aneh. Dan nantinya kebenaran akan dihina
karena kelakuan kita yang seperti itu. Ya, banyak juga nubuat-nubuat palsu yang beredar gitu ya. Saya katakan palsu di sini karena mereka menubuatkan sesuatu, kemudian ditentukan tanggalnya akan terjadi, tapi sampai sekarang tidak akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menubuatkan dengan berdasar pada kitab suci, ya, tapi tafsiran yang mereka ambil keliru, tapi pengertian yang mereka ambil keliru. Nah, itu makanya di sini Petrus sampaikan bahwa supaya kita jangan jatuh dalam penyesatan, atau dengan lebih parah, supaya kita jangan jadi penyesat, jangan coba-coba untuk menafsirkan nubuat-nubuat dalam kitab suci ini dengan kehendak sendiri. Ya, ada yang dulu menubuatkan kalau 2029 itu kiamat. Ya, meskipun sekarang belum 2029, tapi saya bisa pastikan itu nubuat palsu. Karena beberapa nubuat yang sama juga dengan itu sampai sekarang nggak kejadian gitu. Dan Alkitab pun juga tidak pernah menyebut kalau Yesus akan datang di satu tanggal yang pasti 2029 dan beritakan kita cara menghitungnya dan lain-lain. Ya, saya juga bisa pastikan kalau itu nubuat palsu. Lalu juga ada yang berpendapat kalau menurut Alkitab surga itu hanya untuk 144.000 orang. Ya, saya juga pikir itu tafsiran yang keliru kalau surga hanya untuk 144.000 orang, karena dia ngambil dari kitab Wahyu, dan kitab Wahyu juga beberapa bagiannya itu adalah kitab yang mengandung simbol, jadi juga tidak bisa diartikan secara harfiah seperti itu. Lalu juga ada juga yang bilang kalau Alkitab tidak menentang LGBT. Oh, sekarang LGBTIQ. Ya, ini isu yang sangat menarik. Banyak orang takut berbicara ini karena berpikir nanti dia akan diprotes atau dia akan dianggap melecehkan salah satu kaum gitu. Tapi saya di sini saya berpikir bahwa saya harus clearkan ini menurut pemahaman saya dari Alkitab, menurut apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, dalam pikiran saya tentang kitab suci. Ya, Alkitab tidak pernah sekalipun mendukung LGBT. Ya, kalau ada orang-orang yang LGBT juga yang mendengar hal ini, tolong dengarkan baik-baik. Ya, pembelaan Anda yang mengatakan bahwa kami terlahir memang sudah kayak gini. Jadi Tuhanlah yang membuat kami gay. Tuhanlah yang membuat kami homoseksual. Ya, itu pandangan Anda. Saya baca dalam salah satu situs resmi Anda. Itu ditulis seperti itu. Tulis seperti itu. Lalu, Anda juga menulis, atau kaum-kaum LGBT ini juga menulis tentang tadi Tuhan yang membuat mereka jadi LGBTIQ, lalu juga menulis bahwa Kristen dan beberapa agama, tapi di sini saya hanya bilang Kristen pun sejak dulu setuju terhadap LGBTIQ ini. Yes, lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and queer. Queer ini ya belum tahu lah, dia belum putuskan dia mau jadi laki-laki atau jadi perempuan atau jadi apa gitu ya. Jadi mereka bilang kalau Alkitab tidak pernah melarang LGBT. Tapi kalau Anda baca baik-baik Alkitab dan Anda baca dengan pikiran yang baik, bukan dinubuatkan dengan kehendak Anda sendiri, Anda akan lihat Kejadian 1 di mana Tuhan menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Tuhan. Lalu apa yang muncul? Seturut gambar dan rupa Tuhan, ayat 26. Lalu ayat 27 Tuhan bilang, maka diciptakanlah dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Ayat 28, Tuhan memberkati keduanya dan memerintahkan untuk beranak cucu. Perhatikan bagian ini. Tuhan memberkati keduanya dan memerintahkan untuk beranak cucu. Ya, secara normal, yang beranak cucu itu harus dalam hubungan yang bagaimana? Ya, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, atau yang bagaimana? Tentu kita tahu itu adalah hubungan laki-laki dan perempuan. Karena yang diberkati oleh Allah di situ adalah hubungan laki-laki dan perempuan. Itu dalam kitab Kejadian. Lalu laki-laki diciptakan untuk memiliki relasi seksual dengan perempuan atau dengan istrinya, dan sebaliknya perempuan dengan laki-laki atau suaminya. Itu istilah yang disebutkan oleh Alkitab di dalam Kejadian 2 ayat 23-24. Supaya apa? Supaya keduanya menjadi satu daging. Relasi antara perempuan
relasi antara laki-laki dalam ikatan suami istri. Semua keduanya ini akan menjadi satu daging. Ya, satu daging. Nah, ketika manusia berdosa, maka Roma 1 ayat 24 dan Roma 1 ayat 26 itu yang terjadi. Kalau kita baca apa yang ada di Roma 1 ayat 24 dan 26, manusia kemudian mengganti hubungan seks yang normal dengan hubungan seks yang tidak wajar. Laki-laki tidur dengan laki-laki, perempuan tidur dengan perempuan. Itu aneh dan menjijikan. Alkitab mengatakan itu menjijikan di mata Tuhan. Ya, itu menjijikan di mata Tuhan. Jadi Alkitab dengan tegas menunjukkan bahwa hubungan seperti itu menjijikan di mata Tuhan. Nah, lalu ayat-ayat lain yang mendukung itu. Jadi dikatakan di sini bahwa homoseks dan perbuatan seks lain yang menyimpang itu bukan produk dari Allah, yes, itu produk dari dosa. Karena hubungan-hubungan itu atau perilaku seksual itu, perilaku menyimpang itu muncul setelah manusia jatuh dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah menciptakan suatu relasi yang khusus antara laki-laki dan perempuan. Ada ayat-ayat lain juga yang mendukung itu. Ini bisa baca kisah Sodom dan Gomora, Kejadian 19, lalu bisa baca Imamat 18 ayat 22, di mana Tuhan mengutuk laki-laki yang tidur dengan laki-laki. Lalu Roma 1 ayat 26 dan 27 yang tadi sudah saya singgung. Lalu ada 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Alkitab bahkan Paulus bahkan dengan tegas mengatakan bahwa terkutuklah mereka dan mereka akan masuk dalam hukuman dari Tuhan. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan terhadap saudara-saudara kita yang LGBTIQ ini? Ya, kita jelas-jelas Yesus katakan dia mengasihi orang-orang berdosa. Ya, kita jelas-jelas tahu itu. Kristen diajarkan, kita orang-orang Kristen diajarkan bahwa Yesus mengasihi orang-orang berdosa, tapi dia membenci dosa. Maka itu dia datang dan dia menebus orang-orang berdosa dari dosa. LGBTIQ ini bukanlah suatu ras, bukanlah suatu kaum, bukanlah suatu suku baru, ya, yang kalau kita menolak mereka dikatakan bahwa kita menolak salah satu kaum yang tertindas. Bukan. LGBTIQ ini sama seperti dosa-dosa lain yang dilakukan, sama seperti mencuri, sama seperti membunuh dan lain sebagainya itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, mengasihi mereka, tapi menolong mereka untuk bebas dari dosa-dosa mereka. Dengan cara apa? Bawa mereka kepada Yesus Kristus, bawa mereka kepada Tuhan yang telah menebus kita. Ya, kematian Yesus sanggup mengampuni siapapun juga, dan kematian Kristus sanggup mengubah siapapun juga. Bawa teman-teman kita itu kepada Kristus, dan biarlah mereka berubah karena Kristus. Ya, jangan memaklumi mereka. Oh, kalian udah lahir begini. Ya, kalian udah lahir begini. Jadi, ya sudahlah, mau buat apalah. Saya dengar kabar ada salah satu gereja yang mengakui mereka karena atas dasar kasih. Kita harus mengasihi semua orang. Mereka adalah kaum-kaum marginal, kaum yang terbuang dan lain sebagainya. Ya betul, kita harus mengasihi semua orang. Tapi salah satu bentuk dari kasih adalah menyatakan kesalahan. Salah satu bentuk dari kasih adalah menyatakan kesalahan. Kita sampaikan kesalahannya dia, dan kita tolong dia, bawa dia kepada Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Oke, penyesatan ini berbahaya. Hati-hati dengan ini. Hati-hati dengan dongeng-dongeng seperti ini. Hati-hati dengan dongeng hak asasi manusia dan menolak Alkitab. Hati-hati dengan terjemahan yang salah tentang kasih. Kita harus mengasihi semua orang. Karena itu kita harus mengasihi saudara-saudara LGBT kita. Jangan marah mereka, jangan suruh mereka berubah dan lain sebagainya. Ya, ingat, salah satu unsur dari kasih adalah menyatakan kesalahan. Lakukan itu dan Tuhan akan mengubah hidupnya. Oke, itu salah satu kasus yang lain tentang LGBT. Banyak juga kasus-kasus yang lain tentang penyesatan-penyesatan ini ya. Beberapa bulan yang lalu waktu COVID ini baru awal muncul di Indonesia dan masih heboh-hebohnya ya, medsos kita, media sosial baik Instagram, baik Twitter ataupun Facebook ya, banyak yang share tentang adanya pendeta yang hardik COVID gitu. Lalu dalam beberapa bulan COVID akan hilang gitu ya. Lalu ada yang menubuatkan kalau COVID akan hilang dalam 2 atau 3 bulan gitu. Ini udah hampir 1 tahun tapi belum hilang. Ya, hati-hati dengan itu. Ulangan 18 ayat 20 sampai 22 menunjukkan itu. Tuhan menentang para nabi-nabi palsu yang bernubuat palsu
yang bernubuat tapi tidak terjadi, itu hati-hati. Tuhan menentang mereka habis-habisan. Jadi sebagai orang-orang Kristen ataupun sebagai guru-guru Kristen, hati-hati dalam bernubuat. Ya, hati-hati dalam bernubuat. Jangan ambil, orang Kupang bilang makan puji, ya. Jangan bilang kalau saya hebat, saya dapat karunia bernubuat dari Tuhan. Kalau kita seenaknya bernubuat sembarang. 2 bulan lagi COVID berhenti, 3 bulan lagi COVID berhenti. Ya, ketika COVID tidak berhenti sampai sekarang, siapa yang mau disalahkan? Ya, jemaat merame-rame menyalahkan Tuhan? Oh tidak. Pemimpinnya yang salah, pemimpinnya yang keliru. Dan jemaat pun juga keliru percaya pada orang-orang seperti itu. Ya, hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Ini yang ditulis oleh Petrus dalam surat 2 Petrusnya ini. Lalu, ini yang diambil oleh Petrus sebagai masalah. Ya. Yang tadi itu adalah pendahuluan dan nasihat. Ini adalah masalah-masalah. Masalahnya apa? Dalam kehidupan Petrus waktu itu. Ada nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu. Ya, sama seperti kita sekarang juga. Banyak nabi-nabi palsu yang tadi saya singgung juga di medsos dan lain-lain. Banyak guru-guru palsu yang tadi juga saya singgung. Ada pendeta juga yang mendukung LGBT dan lain sebagainya dengan alasan kasih. Ya, sudah memalsukan kasih, sudah memanipulasi kasih, sudah membuat derajat kasih itu rendah sekali. Ya, itu hati-hati dengan mereka. Ya, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Hati-hati dengan pendeta-pendeta seperti ini. Ya, dikuasai hawa nafsu, dikuasai keserakahan, lalu berusaha mencari untung dari jemaat. Ini Yesus katakan bahwa orang-orang seperti ini adalah gembala-gembala upahan. Gembala-gembala upahan yang memeras jemaatnya untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Ya, saya tidak katakan semua gembala seperti ini ya. Tapi ada beberapa gembala yang menyimpang dan akhirnya jadi seperti ini. Gembala yang mau hidup mewah, gembala yang hanya mau mencari uang, gembala yang hanya mau menguliti dombanya, tapi tidak menggembalakan dombanya dengan baik. Ya, hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Lalu dari kamu dan dengan mencari untung dari kamu dan dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Ya, sekarang ini praktik atau praktik jual agama ini. Ya, ini adalah praktik atau industri yang besar sekarang di Indonesia ya. Apalagi jual agama dengan cerita-cerita isapan jempol. Naik turun surga, saya bisa lihat masa depan, saya bisa bernubuat dan lain-lain ya. Itu ya mungkin beberapa dari mereka benar. Tapi banyak juga yang pakai cerita-cerita itu untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Untuk menguntungkan mereka sendiri, masuk ke kantong sendiri. Itu berbahaya. Dukunglah para pengajar-pengajar Kristen yang baik. Dukunglah para pengajar-pengajar Kristen yang sudah punya track record yang baik. Ya, sama seperti waktu Petrus mau bilang kalau dia benar. Dia bilang kalau dia adalah Rasul Yesus Kristus. Dan dia kredibel. Ya, kalau teman-teman, kalau Bapak Ibu mau dukung pelayanan pendeta-pendeta itu, carilah pendeta-pendeta yang kredibel. Ajaran-ajaran mereka diketahui baik. Ya, dukung mereka. Jangan dukung pendeta-pendeta yang mau cari untung, yang mau hidup mewah, yang dikuasai hawa nafsu, serakah, dan lain sebagainya itu. Ya. Lalu ada masalah lain yang sini yang Petrus dapatkan di Petrus 3, 2 Petrus 3. Di situ Petrus bilang kalau masalah-masalah yang lain yang harus betul-betul ditanggulangi adalah akan adanya pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kembali hawa nafsu diangkat. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Ya, sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tepat seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ini adalah orang-orang yang datang yang mengejek ajaran-ajaran kekristenan. Ya, bilang Yesus mau datang. Tapi sudah sampai tahun 2020 belum ada tanda-tanda dia mau datang. Ya, Alkitab berkata segera, Yesus datang segera, Yesus datang segera. Segeranya ini berapa lama? Gitu. Banyak muncul pengejek-pengejek Kristen seperti itu. Ada lagi yang datang dan muncul bahwa
Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan kok mati? Tuhan kok lahir dari perempuan? Gitu. Tuhan kok makan? Tuhan kok haus? Ya, waktu Yesus mati di kayu salib, lalu bilang Yesus disalib, lalu Yesus bilang, salah satu perkataan Yesus adalah aku haus, gitu. Lalu mereka mengolok-olok dia, kok bilang Tuhan tapi haus? Ya, kok bilang Tuhan tapi mati? Dan lain sebagainya. Akhir zaman ini akan muncul seperti itu. Ya, kita sebagai orang-orang Kristen akan menghadapi banyak masalah yang muncul. Dari dalam kita sendiri, nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Dari dalam kita sendiri, pendeta-pendeta yang mau cari untung. Lalu banyak juga ajaran-ajaran yang salah, orang-orang yang menafsirkan Alkitab dengan serampangan. Gitu. Lalu dari luar, orang-orang yang mengejek kita dengan habis-habisan. Ya, dan lain sebagainya. Itu masalah-masalah yang kita dapatkan. Apalagi sekarang, kita hidup di dunia teknologi, internet dengan media sosial yang banyak. Kalau teman-teman biasa lihat media sosial itu banyak orang yang menghujat-hujat kekristenan di situ. Banyak orang juga menyampaikan berita-berita palsu di situ dan akhirnya banyak orang ikut dan lain sebagainya. Banyak ajaran-ajaran yang aneh juga muncul di situ dan orang-orang ikut ya. Beberapa bulan yang lalu saya juga dengar ajaran tentang Yesus Kristus sebenarnya mati di salib 2 kali. Yesus Kristus sebenarnya mati 2 kali gitu. Dan lain sebagainya. Lalu juga ada yang menceritakan banyak hal yang aneh gitu. Dan ini pendeta-pendeta dengan nama besar. Itu yang buat kita sebagai orang-orang Kristen ini atau sebagai jemaat-jemaat biasa harus benar-benar hati-hati dengan ini. Harus benar-benar hati-hati dengan ini. Jangan sampai kita disesatkan. Hati-hati dengan penyesatan. Hati-hati dengan orang-orang yang datang dan mau mengambil keuntungan dari kita. Ya. Lanjut di sini. Lalu solusinya apa? Apa solusi yang Petrus katakan untuk kita ikuti? Nah, di sini Petrus bilang, itu adalah kebiasaan-kebiasaan mereka. Ya, tapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Ya, mengetahui ini karena Petrus sudah bilang ulang-ulang ke mereka bahwa keselamatan ini anugerah dan kamu harus terus belajar mengenal Allah. Ya, tadi di pendahuluan Petrus tekankan itu. Belajar mengenal Allah. Belajar mengenal Yesus Kristus, Tuhan kita. Belajar supaya kita jangan menyampaikan nubuatan dalam Alkitab. Kita jangan menafsirkan Alkitab sesuai kehendak kita. Kita harus belajar baik-baik. Dan di sini Petrus bilang, kamu telah mengetahui semuanya itu. Belajar dengan baik. Ya, waspadalah. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Apa yang Petrus sampaikan di pendahuluan tadi tentang pengenalan akan Allah. Itu penting sekali. Itu penting supaya kita jangan mudah terseret ke dalam kesesatan. Kita jangan mudah terseret ke dalam pikiran orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan supaya kita jangan kehilangan pegangan yang teguh di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Hidup di dalam zaman teknologi punya masalahnya sendiri. Masalahnya banyak juga penyesatan yang aneh-aneh. Banyak juga penyesatan yang aneh-aneh lewat website, lewat medsos, Instagram, dan lain sebagainya. Ya, bahkan sekarang juga mulai muncul bahwa sains dan Alkitab itu bertentangan gitu. Sains Alkitab bertentangan dan Alkitab tidak bisa dipercaya karena tidak sesuai dengan sains dan lain sebagainya gitu. Muncul juga teori-teori konspirasi yang aneh-aneh gitu ya. Bumi datar nah, bumi segitiga nah, dan lain-lain itu. Lalu ada lagi hal-hal yang aneh gitu ya. Kita juga harus banyak belajar dan juga mengenal Yesus dengan baik supaya jangan kehilangan pegangan yang teguh di dalam Yesus Kristus. Oke, di bagian terakhir yang bisa saya ambil sebagai kesimpulan adalah perkataan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 1-5. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen untuk melawan penyesatan yang ada. Yohanes 10 ayat 1-5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat 3, untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Perhatikan baik-baik ini, domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar.
Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ya, mengapa domba mengenal gembalanya dan mengapa gembala mengenal dombanya? Karena ada ikatan yang dekat di antara mereka. Ada ikatan yang intim di antara mereka. Tiap hari mereka bersama, tiap hari mereka bersama, tiap hari mereka bersama. Itu yang membuat domba-domba tahu membedakan mana gembalanya, mana orang asing. Ya, karena tiap hari mereka bersama. Nah, untuk kita, orang-orang Kristen zaman sekarang, mahasiswa-mahasiswa Kristen di PMK Institut Teknologi Bandung, ya, seberapa dekatkah engkau dengan Sang Gembala? Jika engkau mengatakan dirimu domba, seberapa dekatkah engkau dengan Sang Gembala? Kalau engkau jauh dari Sang Gembala, engkau akan mudah tersesat, karena orang asing datang pun engkau akan ikut. Caranya bagaimana supaya kita jangan mudah tersesat adalah dekat dengan Sang Gembala. Hari lepas hari dekat dengan Sang Gembala. Dengar suaranya, dengar suaranya, dengar suaranya tiap hari. Supaya ketika dia datang, kita tahu bahwa itulah gembala kita yang baik. Dan domba-domba itu atau kita mengikuti dia karena kita mengenal suaranya. Jadikan Yesus sebagai gembala kita. Jadikan Yesus sebagai gembala kita. Dan Yesus akan menjaga kita dari kesesatan. Jadikan Yesus sebagai gembala kita dan kita akan tahu mana suara yang benar dan mana suara yang sesat. Ya, Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan apa-apa. Aku mengenal dia dan dia mengenal aku. Aku mengikuti dia karena aku mengenal suaranya dan aku takkan mungkin disesatkan. Amin. Shalom teman-teman PMK ITB. Jadi, aku sekarang bakal sampein pengumuman apa aja sih yang ada buat Jumatan pada hari ini. Nah, yang pertama tentunya minggu depan bakal ada Jumatan lagi nih. Nah, temanya itu Return to Bible. Teman-teman bisa nonton ibadah Jumatan minggu depan di YouTube PMK ITB ya. Jam premiernya nanti akan dipublikasikan lebih lanjut. Jadi jangan lupa teman-teman boleh datang ya. Kita bakal tunggu kehadiran teman-teman. Teman-teman juga bisa nonton teaser lebih dahulu nih di YouTube PMK ITB, udah diupload videonya. Jadi yuk aja teman-teman kalian semua ikut, bisa juga ajak keluarga kalian buat ikut Jumatan bareng minggu depan. Nah, untuk yang selanjutnya, kita juga bakal ada nih persekutuan doa Rabu yang akan diadakan tanggal 9 September besok. Jadi buat teman-teman yang pengen sharing, cerita-cerita, sama saling mendoakan di persekutuan doa Rabu nanti, jangan lupa ya datang. Teman-teman juga bisa ajak teman-teman yang lain nih supaya bisa bersekutu bareng. Temanya itu Relationship in Pandemic. Jangan lupa ya teman-teman boleh datang jam 6:30 malam waktu Indonesia Barat. Untuk platformnya nanti akan diinfokan lebih lanjut. Ditunggu ya. Nah, yang ketiga juga ada pengumuman dari PMKOH, yaitu bakal diadain persekutuan Sabtu dengan tema Hidupku Bukan Untukku, yang akan diadakan hari Sabtu tanggal 5 September 2020 via platform Zoom. Jamnya itu jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa datang ya teman-teman. Untuk pengumuman selanjutnya ada pengumuman dari Navigator nih teman-teman. Nah, mereka bakal ngadain Tuesday Fellowship atau TOEFL yang akan diadakan hari Selasa tanggal 8 September 2020 via Zoom. Nah, waktunya itu jam 18.30 sampai 20.00 WIB. Buat teman-teman yang berminat buat datang, langsung aja kontak person ke CP yang ada di sini atas nama Jonathan Salomo. Nah, untuk pengumuman yang selanjutnya ada pengumuman dari Sion Ministry nih teman-teman. Jadi akan diadakan persekutuan doa Sion pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 dengan platform via Zoom. Waktunya 18.00 WIB, jadi teman-teman jangan lupa datang ya. Nah, untuk pengumuman yang terakhir bakal ada pengumuman dari LPM ini teman-teman. Jadi akan diadakan fortnightly meeting dengan tema Plan for the Rescue pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 via platform Zoom. Dengan waktunya itu jam 15.00 WIB ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen info lebih lanjut bisa langsung aja kontak ke CP yang ada di sini atas nama Ezra. Sekian untuk pengumuman pada Jumatan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.